Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi bertanya, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudara terkasih, ada ungkapan seperti ini. Ketika kita mati, kita akan memulai kehidupan yang misteri. Berdasarkan ungkapan ini, menyatakan bahwa orang akan memulai hidup setelah kematian. Hidup baru setelah habis kematian itu masih misteri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang mengetahuinya hanyalah orang-orang yang sudah merasakan kematian. Andai saja orang yang meninggal itu dapat berbicara, pasti mereka sudah bercerita apa itu kematian. Namun tidak ada orang yang dapat bercerita setelah meninggal. Kematian itu misteri yang tidak akan terpecahkan. Yang dapat kita lakukan sekarang hanyalah berbuat kebaikan, agar mendapat kehidupan yang layak di kehidupan yang akan datang. Kehidupan setelah kematian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak layak untuk kerajaan Allah." Walau perkataan ini sekilas terdengar kasar, tetapi ini hanyalah gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati di sini adalah mereka yang mempunyai interest atau minat hanya kepada hal-hal yang fana dan tidak punya penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Santo Yohanes Kristomus mengatakan bahwa ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi. Dan hati kita harus melekat pada hal-hal itu dan tidak meninggalkannya walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlibat cukup mendesak. Yang dimaksud perkataan Yesus yang seakan-akan tidak membolehkan orang pertama menguburkan bapaknya dan orang kedua meminta izin untuk pamitan kepada orang tuanya ialah, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, untuk menjadi seorang Kristen tidaklah mudah. Seorang harus mau keluar dari situasi kenyamanan dan ia harus meninggalkan dirinya demi memberikan tempat yang utama pada Tuhan. Ajaran Yesus ini bermaksud
untuk menempatkan Allah di atas segalanya di dalam hidup ini, melebihi siapapun dan apapun. Ungkapan ini dapat dimengerti jika kita melihat kenyataan ini. Seorang pasukan sedang bertempur di garis depan dan medan pertempuran untuk membela negaranya. Tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk mengubur ayahnya yang meninggal. Ia harus menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Jika tugas membela negara dapat menuntut sedemikian kepada seorang prajurit, maka terlebih lagi kita yang melayani Kristus dan gerejanya. Saudara-saudara, dengan pengertian ini, kita dapat menanggapi realita kematian dan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sebaik dan sebijaksana mungkin. Mungkin bagi orang lain, barangkali masalah mati adalah masalah yang menakutkan, mengerikan, dan menyedihkan. Tetapi semua itu harus kita atasi karena janjinya dalam firman-Nya adalah segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tunggu saja waktu yang indah itu, meski waktu untuk menunggu itu terkadang tidak indah. Ingatlah, hidup ini sangat berharga. Kalau saja kita bisa memberi makna kehidupan bagi orang dan orang lain, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita hidup hanya sekali, dan umur kita pun terbatas. Tidak bisa diulang atau diperpanjang. Sekali saja. Karena itu, sebenarnya hidup kita sangat berarti. Dunia bisa mengambil segala sesuatu dari kita. Dunia bisa merendahkan kita di hadapan umum. Namun dunia tidak akan bisa mengambil hal paling berharga dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika hidup kekal itu yang telah mengalahkan maut, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, dan mereka semua dikuasai oleh maut, maka satu-satunya cara supaya manusia itu hidup kembali adalah dengan diterimanya kehidupan Allah, yaitu hidup kekal tersebut. Maka, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan suatu perjalanan menuju kediaman abadi dalam rumah Bapa. Untuk menyediakan tempat bagi kita lah, Kristus harus meninggal dunia dan wafat di salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.